Sosok tiga tokoh asal Sulawesi Selatan dipanggil Prabowo Subianto menjadi calon menteri. Ketiganya sudah dipanggil menghadap Prabowo Subianto di kediaman pribadi Presiden terpilih itu di Jalan Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 malam. Ketiganya datang dari background yang berbeda, mulai dari akademisi sekaligus imam besar, politisi, hingga mantan kabinet Joko Widodo. Ketiganya yakni Amran Sulaiman, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan politisi Golkar Mutia Hafid. Mereka datang menghadap secara bergantian. Andi Amran Sulaiman dan Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar berasal dari Kabupaten Bone Sopeng. Sementara Mutia Hafid berdarah Bugis Sopeng. Total ada 49 nama yang diajak bicara oleh Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dalam kabinetnya. Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahan mendatang. Secara garis besar, Prabowo mengatakan pihaknya puas dengan kandidat menteri yang diundangnya pada hari ini. Dia pun berharap para kandidat menterinya mendapatkan bisa bekerja sama dalam membangun bangsa. Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan proses seleksi nantinya akan dilanjutkan pada Selasa 15 Oktober 2024. Pemanggilan merupakan kandidat menteri dan wakil menteri. Kandidat pertama yakni Andi Amran Sulaiman, merupakan putra pasangan Andi B. Sulaiman Dahlan Petalinta dan Andi Nurhadi Petabau. Amran adalah anak ketiga dari 12 bersaudara. Ayah Amran adalah seorang tentara. Amran kecil menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di daerah tetangga yakni Barro. Ia tinggal selama 7 tahun dan pertama kali bersekolah di sekolah dasar. Kemudian ia kembali ke Bone dan menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun pertamanya, lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri Lapariaja pada tahun 1989. Andi Amran Sulaiman tinggal di Kabupaten Baru Sulsel saat kecil. Amran kecil ketika itu ikut sang ayah yang berprofesi sebagai tentara. Sang ayah ditugaskan di Kabupaten Baru. Amran kecil bersama keluarganya tinggal di Desa Balewa, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru pada tahun 1970-an. Amran mengungkapkan ia pernah bekerja sebagai pemecah batu untuk tambahan biaya sekolah saat kecil. Ia juga pernah menangkap ikan mujair untuk sekedar mengisi perut yang lapar. Tokoh Sulsel kedua yang juga diundang Prabowo yakni Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan pada 23 Juni 1959. Saat ini usianya 63 tahun. Nasaruddin Umar menikah dengan Helmi Halimatul Udma yang dikaruniai 3 anak. Mereka adalah Andi Nizar Nasaruddin Umar, Andi Rizal Nasaruddin Umar, dan Cantik Naja Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar menghabiskan masa kecilnya di Sulawesi Selatan dan menimba ilmu di berbagai tempat. Satu di antaranya di Pondok Pesantren As-Sadia yang berpusat di Sengkang Wajo. Ponpes ini merupakan lembaga pendidikan tertua di Sulawesi Selatan yang didirikan oleh ulama besar Sulawesi Selatan, Andi Guruta Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi, gelar Puang Aji Sede. Lulus dari Pondok Pesantren As-Sadia, Nasaruddin Umar lantas melanjutkan pendidikan di IAIN Alauddin Ujung Pandang, jurusan Fakultas Syariah pada tahun 1980 dan mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan. Nasaruddin Umar lantas melanjutkan pendidikan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik di jenjang strata 2 atau S2 maupun jenjang strata 3 atau S3. Nasaruddin Umar juga pernah menjadi mahasiswa di Kanada dan Belanda saat menjalani program doktoral. Tokoh Sulsel terakhir yang diundang Prabowo yakni Mutia Hafid. Selain bermitra dengan Prabowo di DPR, Mutia pada Pilpres 2024 masuk dalam jajaran Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Dalam beberapa event Kementerian Pertahanan, perempuan berdarah Bugis Sopeng terlihat mendampingi Prabowo. Mutia Hafid merupakan mantan jurnalis Metro TV dan pembaca berita di stasiun televisi milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pada 18 Februari 2005 dan 19 tahun yang lalu, Mutia dan rekannya Juru Kabera Budianto diculik dan disandra oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak.
Kontak terakhir Metro TV dengan Mutia Hafid adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005 atau disandra selama 168 jam atau 7 hari dan 7 malam. Sebelum ke Irak, Mutia Hafid juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.